Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Eagle Energy Buds Pro. Ini yang lama, yang non-pro. Nah, mereka mengeluarkan yang baru, yang pro. Kira-kira bagaimana bunyinya dan apakah bakalan serame yang lama? Kita bahas aja langsung. Oke Music Lover, sekarang kita mulai dari speknya. Untuk chipsetnya menggunakan chipset Qualcomm 3040 dan tentu saja kalau sudah menggunakan chipset Qualcomm tentu saja udah support aptX Music Lover. Selain itu support juga untuk AAC dan SBC. Dan untuk yang baru ini, yang Pro, sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi Bluetooth yang paling baru. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian drivernya menggunakan Graphene driver ukuran 6 mm, jadi bukan yang paling gede. Charging case-nya menggunakan Lipolymer 470 mAh, untuk buds-nya 50 mAh. Playing hour-nya bisa sampai 8 jam untuk buds-nya dan 24 jam untuk di case-nya. Untuk aksesorisnya, Music Lover bakalan dapat 1 unit energy buds, yaitu kiri dan kanannya tentu saja. Kemudian energy case, USB-C charging cable, 3 ear tips ukuran SML, ada 2 earphone-nya, dan ada user manualnya. Secara umum, Music Lover, untuk perbedaan energy buds Pro dan energy buds yang non-Pro, yang lama, seperti ini. Untuk koneksinya, pairing-nya termasuk yang cukup cepat. Jadi begitu Music Lover buka, langsung terkoneksi. Kemudian kalau mau pindah device juga sangat mudah dan cukup cepat, apalagi kalau sudah ke save datanya akan gampang sekali dan sangat cepat untuk pairing. Nah, untuk latensinya ini termasuk yang sangat kecil Music Lover. Kenapa? Karena untuk yang Pro ini sudah ada mode gaming. Jadi Music Lover akan mendapatkan latensi yang sangat kecil jika menggunakan mode gamingnya. Untuk desain dan build quality-nya Music Lover bisa lihat yang Pro yang ini, kemudian yang non-Pro yang lama yang ini. Jadi mirip banget, mirip banget, plek-plek. Ya, bahkan sampai case-nya, sampai buds-nya juga semua sangat mirip. Yang membedakan, yang pertama, untuk case-nya itu warnanya. Jadi yang baru, yang Pro, itu warnanya lebih doff, Music Lover. Jadi Music Lover kalau yang doff itu bekas-bekas jari nggak terlalu kelihatan dibanding yang glossy. Kalau yang lama yang glossy itu bekas jari itu kelihatan banget. Nah, kemudian tulisannya kalau yang Pro itu hitam, yang lama, yang non-Pro warna putih. Secara umum bentuknya ya seperti ini, ya kayak kotak tapi tidak sudut. Nah, untuk buds-nya Music Lover yang membedakan kalau yang Pro itu di faceplate-nya ada kayak gambar kotak, kemudian warna hitam. Kalau yang non-Pro itu ada lingkaran warna hijau. Bahannya dua-duanya sama, mirip banget ya, plastik. Dan yang gue suka salah satunya adalah sudah ada earphone-nya. Ngomong-ngomong earphone, sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Nah, fittingnya seperti ini Music Lover. Bentuknya masih sama seperti yang non-Pro, yang lama. Ada earphone-nya atau kita kadang-kadang sebut juga ear hook, jadi bisa dicantolin di kuping, ya, jadi bikin lebih stabil. Jadi Music Lover kalau pakai ini mungkin buat olahraga, mungkin nge-gym atau lari atau sepedahan yang mungkin banyak gerak, akan aman banget karena bisa kayak mencengkram kuping gitu. Ukurannya di kuping juga nggak terlalu gede, ya, dan yang gue suka ini cukup bagus isolation-nya, seal-nya juga cukup bagus, ya, walaupun tidak ada active noise cancellingnya, tapi di kuping cukup kedap dan cukup nyaman. Nah, untuk penggunaannya, Music Lover kalau mau naikin volume, klik 2 kali yang kanan. Kalau mau turunin volume, klik 2 kali yang kiri. Untuk terima telepon, klik 1 kali aja, boleh kiri atau kanan. Untuk next-nya, atau next lagu, Music Lover bisa tahan yang kanan mungkin selama 2 detik. Kemudian yang previous, yang kiri tahan sekitar 2 detik. Untuk play pause, boleh kiri atau kanan, pencet sekali aja. Nah, untuk masuk ke gaming modenya, sama seperti semuanya, ini udah standar banget. Mau itu KZ, mau beberapa TWS yang lain juga semuanya sama. Klik kiri atau kanan 3 kali masuk ke gaming mode-nya. Untuk pairing awalnya juga sangat mudah. Tinggal buka case-nya, langsung pairing. Untuk rubah device juga cukup mudah. Atau misalnya Music Lover mau secara manual untuk on off, tinggal tahan mungkin sekitar 5 detik untuk on atau off-nya. Nah, tentu saja
untuk TWS kadang-kadang kita suka ada problem, entah nge-freeze, entah ada problem suaranya, atau mungkin masalah pairing kiri kanannya. Jadi kita perlu tahu juga untuk resetnya. Nah, untuk reset Eagle ini sangat mudah. Music Lover tinggal buka case-nya, ya, masukkan buds-nya ke dalam case-nya, kemudian tahan selama kurang lebih 10 detik, pencet dua-duanya. Itu masuk ke factory mode-nya, jadi akan ke reset kembali. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sound quality. Nah, Music Lover, tadi kita udah bahas kan, hampir semuanya mirip. Dari bentuknya, bentuk case-nya, bentuk buds-nya, bahkan bentuk kotak box-nya juga agak mirip. Cuman beda presentasi warna dan presentasi gambarnya aja. Ya, tapi secara umum mirip. Ternyata suaranya Music Lover sangat berbeda. Untuk yang Pro, yang baru, arah suaranya ternyata secara umum lebih warm. Masih arah V-shape, tapi yang Pro jauh lebih warm. Ya, detailnya seperti ini. Bassnya deep, tebal, buat kuping gua sih termasuk bumi. Mungkin ada yang bilang yang lama, yang non Pro, itu udah agak gede. Nah, yang Pro ini lebih gede lagi Music Lover bassnya. Nah, untuk mid-nya agak sedikit mundur. Ya, jadi kalau Music Lover dengerin vokal mungkin agak di belakang posisinya. Tapi lebih tebal dibanding yang lama atau yang non. Di mid-nya nggak ada rasa sibilance atau peak juga, jadi cenderung agak lebih halus untuk di bagian mid-nya. Treble-nya untuk yang Pro terasa lebih halus, tapi jadinya yang gue dengerin nggak se-open dan nggak se-airy yang lama, yang non Pro. Tapi bagusnya kita nggak akan ada rasa kayak harsh atau peak atau agak pedas gitu, nggak ada untuk yang di Pro. Untuk teknisnya, buat detail dan clarity-nya termasuk lumayan, cukup bagus. Cuman gue tetap ngerasa mungkin yang lama, yang non Pro sedikit lebih baik di detail sama clarity-nya. Soundstage-nya cukup bagus, positioning-nya oke. Kemudian 3D-nya juga cukup kerasa, ya, cukup kerasa luas. Separasi instrumen juga termasuk lumayan, cukup oke, gue cukup suka. Tapi tetap aja gue ngerasa untuk separasi instrumen kerasa yang non Pro, yang lama sedikit lebih baik. Nah, yang signifikan kerasa menang di yang Pro ini itu di bagian powernya. Nah, ini powernya signifikan sekali kerasa. Jadi untuk volume yang sama, yang Pro ini kerasa lebih besar suaranya, powernya lebih dapat. Nah, selain gue dengerin musik, gue juga pakai untuk nonton film dan main game. Untuk nonton film karena bassnya gede, jadi kalau Music Lover pakai untuk nonton film action dapat banget. Mau nonton drakor yang drama-drama juga karena vokalnya walaupun V-shape tapi cukup tebal, jadi untuk dengerin drama juga masih oke. Nah, untuk main game tentu saja karena latensinya sangat rendah, ya ada gaming mode-nya, jadi aman banget Music Lover. Jadi nggak ada rasa delay. Pasti tetap akan ada, tapi minimal kita nggak ngerasain. Kesimpulan akhirnya, dari dua ini memang ada peningkatan secara fitur, ya, terutama yang Pro ini ada peningkatan di durasi baterainya, kemudian ada teknologi Bluetooth yang lebih baru, kemudian ada chipset yang lebih baru dari Qualcomm yang dipakai. Tapi untuk sound quality-nya, Music Lover mesti memilih di antara dua ini. Kalau Music Lover suka yang halus-halus suaranya, bassnya gede, nampol, kemudian mungkin genre lagu Music Lover banyak yang EDM, R&B, yang lagu-lagu sekarang, kayaknya yang Pro lebih cocok. Tapi kalau Music Lover mungkin lagu-lagunya lebih banyak yang akustikan, yang classical music gitu, yang ya tipikal yang agak slow gitu. Mungkin yang lama, yang non Pro lebih cocok. Tapi anyway, dua-duanya menurut gua bisa jadi pertimbangan Music Lover. Tapi tentu saja mesti audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Mungkin saat ini memang agak susah Music Lover karena kondisi pandemi saat ini kita agak susah mencoba. Ya mungkin Music Lover bisa coba dengan yang namanya BTJ. Apa itu BTJ? Bukan BTS loh. BTJ itu beli tes jual. Jadi mungkin beli tes, kalau suka dipakai, kalau nggak suka dijual lagi. Ya itu satu-satunya cara untuk nyobain langsung. Ya. Tapi anyway, keputusan ada di Music Lover sendiri. Music Lover, itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!